kekristenan gimana Pak Will? Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Ngamplop. Ya Karena ini ya, sorry. Karena ini kalau obrolan dark joke-nya gitu ya. Wah, kalau misalnya hari Minggu pendeta kita skip. Iya, tadi gambarannya Mbak Inaya itu sebenarnya gambaran pendeta juga. Itu yang saya alami ya. Ketika ya misalnya perkunjungan kah atau mimpin ibadah kah, ya mungkin ada orang yang salam tempel gitu ya, atau ngasih bingkisan, ngasih besek gitu. Dan tadi saya diajarkannya begini, bahwa kalau menolak itu nggak menghargai. Satu gitu. Tapi kita nggak mengharapkan, kan intinya kan gitu, dan nggak minta. Itu yang penting, yang utama. Terus, nah ini juga perspektif hampir sama lah perspektif sebetulnya di pesantren maupun di gereja, atau di masjid ataupun di gereja. Mungkin orang berpikir, Gen Z sekarang ya, berpikirnya sekarang mungkin persembahan ya, nanti kita akan ngomongin persembahan juga ya teman-teman, temanya. Ya, itu persembahan itu kalau sekarang di konteks gereja-gereja yang sekarang menjamur gitu ya, itu kan dikelola oleh pendetanya. Iya, pendeta dapat duit sih. Makanya pendetanya bisa naik Alphard, umatnya ya masih jalan kaki, masih. Dia nggak tahu kalau Pak Will aja sekarang naiknya beat. Kasian beatnya. Dinaikin berapa itu kasian ya teman-teman ya. Apalagi menuju ke sini tuh banyak polisi tidurnya guys. Bukan main Itu ya. pasti udah lama gitu ya. Kasian itu kalau bisa menjerit. Kalau bisa menjerit itu beat teriak-teriak gitu. Itu berapa kali Iya. bulannya tuh bengkel. Nah itu makanya ya kan beda tadi yang Mbak Inaya sampaikan, beda konteks, beda tempat, pasti akan beda cara. Di kita, saya ngelola persembahan, puyeng yang ada bagiannya, bukan saya. Dan mungkin di gereja lain ada yang seperti itu, tapi bukan di GKP. Kayak tadi yang Mbak Inaya sampaikan, jangan lagi ngomongin gereja A, tapi yang disorot GKP, atau yang diambil gambarnya GKP. Itu kan jadi misleading juga nanti ke depannya. Nah, tapi buat di gereja sama teman-teman, bahwa kadang orang tidak memperhatikan konteks juga. Dan kehidupan di gereja, ya saya sebagai pendeta, ya memang harus diajar ya nerimu. Karena pendeta nggak ada pekerjaan lain, saya nggak bisa berusaha. Ya istri saya yang kerja gitu ya, tapi saya nggak. Tapi saya diajar untuk bisa menerima apa yang jemaat bisa berikan, ya itulah untuk kehidupan karena saya. Karena hitungannya sebagai full timer gitu. Iya, karena memang saya mengabdikan diri sepenuhnya untuk gereja, untuk pelayanan, untuk umat. Ya mungkin sama dengan saya kenal beberapa kiai juga gitu ya di Bekasi waktu itu, Bung Ge. Bahkan orang kalaupun ngasih ke kiainya itu akan mikirin, ini buat nanti sekolah si anak santrinya, ini buat jajan santrinya, ini buat ngebangun lagi. Makanya ketika memang berita itu muncul ya, saya karena saya mengenal gitu ya dan tahu konteksnya, emang gila sih jadi kiai. Orang mau jadi kiai, mau jadi pengurus pesantren itu gila menurut saya. Karena dia harus kocek uangnya sendiri, bahkan untuk ngasih jajan. Jadi saya pernah ada di Bekasi itu, Mukorobin, dia dulu ikut sama ayahnya Gus Ulil, kemudian dia ngedirin pesantren di Bekasi. Terus dia itu sempat ngobrol sama saya, ya inilah Papen, kerjaan saya tiap hari ngitungin duit. Enak dong ngitungin duit, bukan buat gua, kata dia. Ini anak-anak santri saya ada 40, dia bilang. Saya harus pikirin sekolahnya, saya harus bikin uang jajannya, saya harus pikirin makannya, saya harus bikin tempat tinggalnya, dan itu nggak mudah. Makanya pondok pesantren itu sekolah ya? Beda lagi ya? Iya, untuk sekolah umumnya. Sekolah ada kurikulum. Nggak belajar umum. Ada umumnya di sekolah kan, dan dia juga visinya dia kebetulan ya, dia mau anak-anak santrinya ketika selesai sekolah formal, maunya lanjut kuliah, maunya. Nah itu kan butuh biaya dan kebanyakan orang-orang, ya mungkin ada ya pesantren yang menerima, mungkin saya nggak tahu juga nih konteksnya ya, pesantren yang menerima mungkin dengan ada uang bulanannya. Tapi kalau yang saya tahu yang Mukorobin buat, dia Kiai Mukorobin buat, dia sama sekali nggak mengutip uang dari orang tua, dan dia mengandalkan umat yang mau membantu pesantrennya aja dan dirinya dia. Iya betul. Soalnya kalau ngelihat di tayangan itu, saya nggak ngerti nih. Soalnya saya ngelihatnya beberapa video, contoh kayak misalnya yang disuruh mengerjakan pembangunannya ya santrinya itu yang digambarkan ya, yang digambarkan video-video itu.
saya coba berpikir gini, wah masuk pesantren itu, karena beberapa teman-teman saya memasukkan anak-anaknya ke pesantren dan bayarnya cukup mahal gitu. Ya, Kalau misalnya dia masih bayar dan masih anaknya disuruh bekerja lagi di sana, wah itu ini ya, maksudnya gini, itu saya nggak tahu, mungkin ada sekali lagi ada pesantren-pesantren yang bermasalah, ada kayak tadi gitu. Jangankan hanya apakah ada Gus dan Kiai yang nerima amplop gede-gede, memang ya ada. Jangankan nerima jabatan dari pemerintah aja ada. Kesandung sendiri. Itu pun Gara bukan- SP. Iya gitu kan. Nah makanya kalau kami nggak masalah kalau di call out yang memang harus di call out gitu kan. Nah jadi ada bermasalah, iya. Dan apakah misalnya Al-Wazini itu dalam konteks pembangunan itu salah? Iya jelas salah. iya. Dan kita nggak akan ini ya, maksudnya nggak akan Tidak mengabaikan bagian salahnya ya. betul. Tapi sekali lagi itu bukan anak tante terus masuk ya udah mereka yang suruh ngejain, nggak gitu konteksnya nggak gitu. Jadi konteksnya itu biasa lah, kayak misalnya gini, kayak apa namanya, Kerja bakti gitu ya. Iya. Oh, kayak kerja bakti. Ya udah ayo ini misalnya kan ada waktu-waktu kosong ya kan. Kalau misalnya kayak tinggal di asrama pasti ada waktu yang tidak belajar, terus misalnya itu libur atau apa gitu, rame-rame gitu. Jadi konteksnya tuh ada konteks itu. Jadi bukan yang mereka bukan berarti ditugaskan eksploitasi, bukan. ditugaskan Bukan. secara khusus tolong bangun gedung B gitu. Eksploitasi. Enggak, itu namanya perbudakan, bukan. Jadi enggak gitu. Tapi apakah ada yang gitu, ya mungkin aja, saya juga nggak tahu. Dan itu perlu di call out gitu. Dan kami setuju gitu. Setuju ya. Oh, Nah. Ngomong-ngomong soal juga pesantren, kan ya saya nggak paham juga ini. Apakah perempuan itu menjadi kelas nomor 2 di pesantren? Karena selama ini yang kalau kita lihat yang beredar itu hanya laki-laki. Tapi ini anak-anak Gus Dur ini rata-rata semuanya ya udah perempuan semua, vokal semua gitu. Tapi sebenarnya bener gak sih ada pengkotak-kotakan seperti itu di pesantren? Dan apakah keluarga Gus Dur ini punya suara yang vokal karena privilege saja, karena saya anak presiden gitu, atau memang punya kerinduan untuk membuat perubahan gitu? Iya, jadi gini, yang pertama ya, kata-kata vokal itu, kami anak-anak yang Gus Dur vokal itu kayaknya halus banget. Itu kata lain dari ini anak-anak Gus Dur bacot. Saya menggunakan padanya aku ini jangan sampai kita di cancel ya. Guys, itu kesadaran kami. Yang kedua enggak gini. Sebenarnya kalau mau dibilang apa, kalau di Islam apalagi di pesantren ya gitu, perempuan adalah kelas 2. Itu kayaknya nggak cuma di pesantren deh. Itu kayak di hampir di semua agama gitu kan. Iya. Iya sih. Tapi maksudnya, Dan di masyarakat juga begitu. tapi hari ini. maksudnya kalau sekarang ini kan udah ada pendeta perempuan. Kebetulan kami Iya, sini iya. pendetanya ada 2 nih, satu laki-laki satu perempuan. Iya. Ya, jadi mereka sudah memimpin gitu. Tapi Betul. kalau di pondok pesantren kan yang Ada. paling banyak Ada yang- Kiai. Ada Dan kan nih, Unyai. Oh iya, iya benar juga. Ya tapi maksudnya Ada yang- tidak seperti yang kalau laki-laki yang memimpin pondok pesantren gitu. Iya, dan gini, challenge-nya masih banyak, masih bahwa itu masih dianggap tabu dan segala macam, masih. Bahkan PBNU sendiri sebagai sebuah organisasi Islam baru saat ini gitu punya ketua ketua PBNU yang perempuan. Oh sekarang udah ada ya? Ada Ibu Alisa Wahid, Ibu Sinta Nuria, Oh, Ibu Hafifah gitu. mohon maaf. Iya. Jadi nggak apa-apa. Ya kan maksudnya itu bukan Nggak, karena yang selama ini yang digambarkan itu ya memang Laki-laki. sosok laki-laki. Yang Tapi terekspos. itu makanya maksudnya gini, Ekspor. itu nggak heran itu bisa dimaklumi karena itu aja baru muncul sekarang gitu. Dan tentu saja seperti tadi yang diomongin gitu, diomongin sama Bang Yeri bahwa ya jalannya dia bisa jadi ketua PBNU karena dia anak Gus Dur. Iya. Iya. Memang iya. Kami nggak akan menafikan itu, bahwa makanya jangan istilahnya tuh gini,
saya tuh selalu ngomong bahwa kayak ayah saya selalu ngambil contoh tuh ayah saya. Ya karena nggak mungkin ayahnya orang lain. Iya dong, orang nggak pernah hidup Ya, bareng. bapak saya nggak kenal kan, susah ya. Iya. Nah terus Gus Dur itu sangat privilege. Kalau buat saya ya, menurut saya Gus Dur itu mungkin orang paling privilege se Indonesia Raya kali saat ini gitu. Terutama saat ini, kemarin habis jadi pahlawan. Udah deh, selesai gitu, kayak Apanya itu? makin deh gitu kan. Kita bikin film. Privilege-nya, Kita bikin filmnya gimana? privilege-nya tuh makin deh gitu. Nah, kenapa saya bilang beliau privilege? Bayangin aja, ini identitasnya nih. Udah laki-laki. Tadi lagi ngomongin soal perempuan ya kan, kelas 2 udah laki-laki ya kan, Jawa. Karena Jawa adalah kunci. Betul. Kan gemboknya nggak tahu tuh apa yang pegang. Nah terus Jawa adalah kunci. Yang ketiga Muslim di Indonesia, ya kan? Ya mohon maaf ya Bapak nih ya. Bapak tambah combo, Pak. Bapak Triple. Oh, Cina, Kristen, pendeta. Ya kan? Terus udah gitu, dan Muslimnya bukan sembarang Muslim loh. Beliau bukan Muslim kayak Zoran Mamdani gitu misalnya, yang kalau di Indonesia ketika mereka mau bikin perayaan harus diem-diem misalnya, enggak. Bahkan ini bisa nutup jalan. Saking mayoritasnya ya kan gitu. Saking punya privilege-nya kayak gitu. Nah, jadi itu belum lagi dia anak menteri gitu, anak menteri itu dia nih Islamnya Islam NU loh. Dan NU-nya dia ini bukan sembarang NU, bukan yang bapaknya adalah pengurus cabang desa Ajo Winangun atau mana gitu, enggak gitu. Ini benar-benar anaknya Wahid Hashim, cucunya Mbah Hashim, Hashim Asyari gitu. Itu yang mendirikan gitu. Jadi kayak kurang privilege apa? Sekolah di luar negeri, ya kan? Gitu, sekolah di luar negeri, bapaknya menteri gitu. Terus pulang, habis itu anak dan cucu pahlawan. Iya, habis itu jadi presiden, coba kayak kurang privilege apa gitu. Tapi berasa jadi nomor 2. Enggak gila, masa udah privilege itu masih berasa anak juga. Itu mah ini insecurity kompleks jangan-jangan. Dan itu banyak tuh, udah mayoritas tapi berasa insecure melulu, aneh banget. Nah, tapi poinnya bukan itu. Poinnya dengan semua privilege-nya itu malah menumbuhkan kesadaran buat Gus Dur bahwa benar ini ada banyak banget nih orang yang privilege-nya, ketika ada privilege itu artinya ada identitas yang nggak punya privilege. Oh iya. Ya kan? Kalau ada identitas yang diistimewakan, privilege kan artinya pengistimewaan kan gitu. Berarti kan ada identitas yang harus dikorbankan. Betul. Untuk membuat yang satunya istimewa. Maka yang kemudian dia lakukan adalah kenapa dia selalu ngebelain yang lain gitu. Malah karena kesadaran itu. Maksudnya gini loh, saya nggak bisa ganti nama saya. Saya udah pernah nyoba ganti nama saya. Mau ganti nama? Tiap kali keluar dulu ya, saking teman-teman saya kesel gitu kalau kita jalan terus, itu Naya Wahid ya, itu Naya Wahid. Terus mereka kayak bukan, hanya kita membuat satu nama, namanya Gimin. Jadi kalau saya beneran kalau tanya, itu Naya Wahid ya, bukan itu Gimin namanya gitu. Oh bukan ya gitu. Terus Gimin coba. ya, tahu itu yang come up di kepala. Jadi ada teman-teman saya yang masih sampai hari ini manggil saya Gimin gitu kan. Nah, tapi kan nggak berhasil. Kayak kalian juga tahu itu bohong, kalian juga tahu gitu. Jadi akhirnya in the end yang sebenarnya bisa dilakukan adalah nggak usah deh sok-sokan. Kalau udah jelas kita nih privilege, nggak usah sok-sokan terus kemudian sok yang jadi perintis, humble brag atau perintis gitu. Kayak misalnya dulu ada pada saat misalnya nih ya, saya ambil contoh pada saat COVID itu ada tuh anak pemimpin gitu yang bilang kemudian, nakes, bebanmu adalah dukamu adalah dukaku juga. Enggak cuy, enggak. Lu enggak harus tiap hari ketemu pasien, meresikokan diri lo, meresikokan keluarga lo, enggak dapet pengamanan, jaminan pengamanan, ya kan? Terus enggak dapet
Kalau Mbak toxic gitu banget. Itu namanya toxic masculinity. Lo tuh nggak punya, ya kan nggak dapat insentif, nggak diturunin, kurang apa. Lu ngomong kayak gitu sambil ngomongnya tuh sambil apa? Lu sambil nongkrong apa namanya, sambil nonton Netflix gitu kan nggak fair dong. Ya. Gitu. Tapi yang penting adalah kita paham, punya kesadaran bahwa bentar kok kayaknya gue diistimewakan ya. Ini kayaknya ada yang nggak ini nih gitu. Dan itu yang dipakai gitu. Untuk kemudian bikin meritokrasi jadi sesuatu yang lebih yang muncul gitu, yang bukan privilege, bukan berdasarkan privilege. Itu sih. Jadi bohong banget kalau saya dibilang enggak lah, ini karena kalau aku ya ada di PBNU, kebetulan aku juga salah satu pengurus PBNU, semua karena kehebatanku. Jelas gak mungkin, tidak mungkin ya. Gak mungkin. Tapi benar-benar memang berarti ini ya, berarti saat ini pun kalau bukan anaknya Gus Dur mungkin nggak akan jadi yang dispesialkan gitu, pasti nggak mungkin. Iya. Dan kita harus berani ngakuin itu. Gitu. Jadi teman-teman yang punya privilege, please lah akuin itu dulu. Gitu. Gak usah ngaku-ngaku saya mulai dari nol gitu. Ya tapi nolnya di mana? Saya mulai dari nol waktu saya di Cambridge itu loh. Saya mulainya dari nol. Itu nolnya udah di 100-nya tangan gitu. Nolnya ada berapa digit gitu. Ya. Tapi kan kita juga kenal Gus Dur ini bapak pluralisme ya. Pluralisme, semoga nggak salah ya. Bapak pluralisme. Nah, pergerakannya, terus bentuk toleransinya itu membuat pada saat beliau di zamannya presiden itu tuh jadi semacam perdebatan. Kenapa harus Imlek itu jadi libur? Kenapa pada saat Lebaran kita liburnya 45 hari waktu itu? itu enak banget itu. Itu enak banget. Saya enggak, karena saya sholat saya tetap pola. Terutama kalau yang nggak puasa ya. Kan? Iya, kalau nggak puasa sih enak-enak aja ya. Nah, tapi kalau di dalam kehidupan sehariannya diajarin emang itu Enggak. Dia kejam. maksudnya Anaknya ngapa-ngapain. Sumpah itu hanya branding, nggak ada yang bohong. dari itu jadi Itu kalau di-cut bisa jadi ini viral di TikTok gitu. viral lagi. Gila ya, nih hobi banget viral ya. Udah jadi clickbait. Nah, enggak sih, emang Mbak tipikalnya begitu. What you see is what you get. Kayak ya emang Memang kelakuannya begitu. Nggak ada apa ya? Nggak ada tuh yang kayak tadi gitu, kekakuan gitu. Jadi bapak itu emang orang-orang yang, makanya gini, kalau misalnya dibilang tadi apakah kan ada kalau yang lain-lain itu bukan anaknya Presiden Abdurrahman Wahid ya, dari maksudnya yang lain gitu, aku nggak mau nyebut nama. Tadi kan dibilang kayak teratur, tertib, sebenarnya terstruktur gitu ya. Nah kalau kami bapaknya juga nggak terstruktur ya. Ya orang Peluit. Kalau Kayak- teman-teman tahu nih ya, ini pasti Genti nggak tahu sih. Pada saat Pak Gus Dur itu menjabat jadi presiden, saya rasa tuh pertama kalinya saya ngelihat seorang presiden pakai celana pendek di tempat umum, pakai sendal jepit bahkan gitu ya. Maksudnya sesantai itu, bahkan itu kayak menghancurkan sebuah kebiasaan yang Ya. kalau presiden Birokratis. ini Ya. Dan tamu-tamunya juga kan waktu Tamu-tamunya zaman Gus Dur juga. kan istana kan terbuka dengan ya di sarungan tuh pakai masuk sendal. dan pakai sendal Dulu dan tuh waktu ini melantai gitu ya. Mbak Anita ulang tahun kan, terus di sana gitu bikin tumpeng gitu kan, terus enak ya nonton aja di tanah. Ya, gitu. aku bawa kayak tanah boneka kita nonton di situ. Lanjut. Dan habis itu apa namanya terus teman-temannya datang kan, teman-teman kuliah gitu kan, terus yang apa kan aktivis kebanyakan, terus saya tuh dengar si pengawal itu pada bilang ke komandannya, komandan ini tamu-tamunya Mbak Anita datang tapi pakai sendal sama celana pendek, gimana ya, boleh masuk nggak gitu? Ya masuk lah, yang tamunya Mbak Anita gitu. Jadi kayak ya kalau
kami sih nggak pernah apa ya, itu bukan sesuatu yang penting. Iya memang. Nggak Karena kan hanya tampilan luar saja ya. Iya, dan itu ya Gus Dur tuh emang gitu, emang dia jadi sangat reachable, sangat mudah ditemuin. Gus Dur itu kalau pagi sebelum subuh saya bakal dibangunin sama bapak gitu ya, karena saya tidurnya di kamar bapak ibu gitu di bawah, terus saya dibangunin, ayo bangun. Nah terus ya udah saya antar bapak ke ruang tamu, bapak di situ sembari nunggu subuh, saya tentu tidur lagi. Habis subuh saya tidur lagi gitu ya. Tapi begitu habis sholat subuh, udah pintu dibuka, itu isinya udah tamu. Oh gitu. Sudah tamu semua, ngantri, dan itu tuh betul-betul kayak apa ya? Kayak bapak tuh bakal nemuin mereka di karpet gitu, bapak lesehan, pakai sarung sama kaos kutang. Terus ya udah, siapapun itu, mau menteri, mau tukang sapu, ya, mau pejabat, mau tukang sapu, semuanya duduknya sama di karpet untuk nemuin beliau, dan mungkin sebelah-sebelahan. Dan ya udah, deal with it. Apa kamu pejabat dan kamu ngaca kamu nggak mau duduk sebelah mereka, ya deal with it gitu. Jadi nggak bisa, kalau di tempat bapak ya semuanya begitu. Dan mau apapun tujuannya, bapak nggak pernah misalnya, oh ini nggak penting, ini penting, ini prioritas yang ditemuin gitu, enggak. Jadi even orang datang cuman, jadi salah satu tugas kiai itu kalau di Indonesia itu ya, saya nggak tahu deh kalau mungkin di daerah lain ya, tapi mungkin kalau di Jawa itu adalah ngasih nama anak. Ngasih nama anak? Pak Kiai, biar apa? Saya hamil 9 bulan, misalnya nih kata dokternya minggu depan saya melahirkan gitu, tolong laki-laki, tolong namanya Kiai gitu. Misalnya kayak gitu. Atau cuman simply kayak, Pak Kiai mau foto gitu, Pak Kiai mau cium tangan, sudah, so be it. Ada yang datang mau sambil konsultasi urusan negara, ya udah. Misalnya gini, dia datang, di belakangnya ibu-ibu yang yang mau cium tangan gitu, ya nanti. Sampai segitunya ya. Iya. Seru ya sebenarnya ya. Kalau kita ngeliatnya sih seru ya. Tapi kalau zaman itu benar-benar mendobrak kebiasaan sih, benar-benar mendobrak citra seorang presiden. Kok kayak gitu sih, gitu nggak sih, bener nggak ya? Saya inget banget ya waktu bapak itu diumumkan jadi presiden, terus kan tiba-tiba masyarakat tuh datang ke rumah, terus tiba-tiba tuh saya tuh lagi di teras rumah, lagi kebingungan gitu karena banyak banget orang gitu. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu datang sama anaknya, terus dia ngomong gini ke anaknya, ini rumah Pak Gus tuh yang jadi presiden. Tuh ibu itu ngomong gini, gini doang rumahnya. Dia presiden tuh ekspektasi. Mungkin dalam hatinya dia, lah bagusan rumah gua. Padahal ulang tahun aja tadi sama ya. Makanya di sana atau di rumah nggak ada tempat. Nggak proper. Benar. Tapi apakah pergerakan yang dilakukan Pak Gus Dur itu membuat Pak Gus Dur? Iya. Pak Agus. Ya. Maksudnya oleh Gus Dur ini menjadi sebuah insight untuk membuat Gus Durian. Gus Durian yang membuat siapa sih kalau boleh tahu? Kami anak-anaknya. Awal mulanya. Iya. Founder gitu ya kalau zaman sekarang bilang. Iya. Tapi kemarin saya juga emang gitu ngisi, itu tiba-tiba di layar namanya Inai Wahid, founder Gus Dur. Saya kaget, kok agak aneh, agak asing gitu ya. Nah, jadi ya anak-anaknya yang mendirikan. Ya karena gimana caranya kami jualan nama bapak ya kalau nggak bikin berat. Nggak gini. Jadi setelah bapak meninggal gitu, banyak
kelompok yang datang ke kami, banyak orang-orang yang datang ke kami, terutama teman-teman saya dari gereja, dari Oh, bukan penghayat, dari enggak. Dan Oh. kebanyakan tuh teman-teman yang minoritas ya, apapun minoritasnya. Terus mereka ngomong gini, kalian bapak nggak ada, terus siapa yang bakal nemenin kami? Oh, hobi. Siapa yang bakal berjuang buat kami? Gitu. Terus saya sama kakak-kakak sedih kan gitu ya. Sedih banget. Terus saya langsung tenang aja, ada kakak-kakak saya. Gua nggak mau. Nggak, bercanda-bercanda. Ini founder ya, kayak gitu ya teman-teman. Nggak. Terus akhirnya jadi itu banyak yang datang dan bicara gitu. Terus kita bingung kayak, dan itu tuh akhirnya kita benar-benar yang kayak bagi-bagi tugas. Oh kalau ada yang ngundang, ada kelompok ini yang ketemuan apa segala macam, bagi-bagi tugas. Inaya lu kesini, Alisa lu kesini gitu. Tapi benar-benar itu nggak kuat gitu. Kami nggak kuat gitu. Jangkauannya ya. Iya, jangkauannya dan segala macamnya. Terus suatu hari terus kakak saya ngomong gini, gila ya, kita nih berlima, susah banget kayak gini. Bapak satu orang udah kayak sejuta orang aja gitu kan. Terus gimana coba caranya nyari orang kayak bapak gitu. Terus saya bilang, udahlah, kalau nggak bisa nyari satu orang yang tenaganya sejuta kayak bapak, Kita cari sejuta aja. kita nyari sejuta aja. Yang kok bisa jadi satu orang gitu ya. Yang ya maksudnya ya udah pekerjaannya memang akan kita. Dan Iya, mengerjakan pekerjaan satu orang yang kemarin itu. dan maksudnya gini, ya sebenarnya bukan pekerjaan satu orang ya, tapi maksudnya kesannya kok kayaknya bokap gue Superman, super kan super pahlawan. power banget. Super hero. Enggak, tapi memang bokap itu makanya nggak pernah pulang ya. Kalau cuman Bang Toyib doang 3 kali lebaran mah biasa aja ya. gitu. Tapi kayak ya udah gitu, emang selalu kemana-mana dan ya memang belusuan ya. Aduh, kayak kenal bahasanya. Kenal, meskipun bapak saya nggak pernah masuk gorong-gorong. Aduh. Nah jadi itu, jadi apa namanya, akhirnya kami memutuskan untuk ya udah yuk kita kumpulin aja yuk. Terus kita juga ngumpulin kayak nih apa sih yang sebenarnya selama ini diperjuangkan oleh Gus Dur tuh apa gitu, value-nya tuh apa gitu. Kita punya terus kita punya pegangannya apa. Kalau misalnya kayak gereja kan ada pegangannya, ada nilai-nilainya dari mana, dari kitab ya kan gitu, dari ajaran Yesus gitu. Lah kita dari mana gitu. Iya. Kayak seolah-olah mau bikin agama tertentu nih. Agama Gus Dur jangan-jangan. Ya enggak. Tapi sebenarnya apa sih yang selama ini diperjuangin sama Gus Dur? Iya. Kita kan nggak tahu gitu kan. Dan saya terutama saya pribadi ya, karena saya ngerasa benar-benar kayak dulu tuh saya benar-benar ngerasa kayak santai aja, ada bapak gua. Begitu nggak ada baru ngerasa. Berat ya. Berat banget ya gitu. Terus ya udah, akhirnya itu yang kami lakukan, mengumpulkan dan mengekstrak nilai-nilai apa sih yang diperjuangin sama bapak selama ini, misalnya kayak kesetaraan, ketauhidan itu harus nomor 1 gitu. Karena dia yang semua yang di bawahnya itu ya baliknya ke tauhid gitu. Kayak itu karena kecintaannya bapak terhadap kepada Allah gitu. Jadi semua apa ya, pembelaan bapak dibilang kafir, dibilang antek apa gitu. Itu ya, kafir itu kan sebenarnya salah satu ininya di ungrateful juga bisa disebut kalau terjemahannya. Bisa juga ungrateful. Nah, apa namanya? Bentar. Ini Asares. Iya. Wih, seru juga ya. Seru ya pembicaraan Iya. kita. Nah, jadi maksudnya di dalam gereja tapi suaranya suara Oh. apa namanya? Memang Azan. sering berpadu padan. Iya. Katanya kalau kebaktiannya jam 6, jam 5 terus sampai jam 6. Jadi Ah, kita nyanyi, kita dengar azan. jadi kayak suara 1 suara 2 ya. Diharmonisasikan aja. Nah, gitu. Jadi akhirnya itu yang kami lakukan gitu. Kami kumpulin tuh teman-temannya Gus Dur dari berbagai belahan dunia. Terbatas usia nggak? Enggak sebatas apapun. Nggak terbatas apa-apa. Tidak terbatas apapun. Sebatas nilai. Jadi once nilainya tidak sama yang dibawa oleh Gus Dur gitu. Ada Ya, yang datang tanpa nilai yang sama. Ada yang untuk nyari keuntungan, ada banyak tuh.
Banyak banget, apa sih yang nggak ada? Juga sih. Karena itu mudah banget untuk dijual kan, Betul. kayak gini. Jadi ya yang menarik kayak itu ya kayak misalnya calon-calon kemarin gitu. Jadi Bener. Iya. ya kan itu Semuanya pada- nempel ke Gus Dur, kata Gus Dur, kata Gus Dur. Bahkan ada berita, padahal kemarin kita habis ngobrol sama ini ya, anggota Gus Durian juga ya, yang menyatakan sebenarnya Gus Durian itu tidak terikat politik. ya nggak boleh. Dia Jadi kita tidak terikat boleh politik. Tidak boleh Tapi kemarin kan berpolitik praktis. pemilihan tahun kemarin itu kan kayaknya lekat banget nih. Bahkan ada berita ya, ada satu portal berita yang menyatakan, wah Gus Durian mendukung siapa gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak seperti Nggak itu. boleh. Jadi gini guys, kalau kalian mendengar atau membaca gitu ya, atau menonton, terus ada kelompok orang atau ada satu orang bilang, oh ya saya Gus Durian, kami mendukung si A, si B, si C, itu udah dipastikan dia bukan bagian dari Gus Durian, dari jaringan Gus Durian, gitu. Karena kami nggak boleh, Memang dilarang. tidak terafiliasi politik, ya nggak boleh. Maksudnya gini, kalau mau bukan nggak boleh sama, maksudnya gini loh, kayak Kan mutlak tidak boleh, tapi harus melepaskan jaketnya jaket dilepas. Gus Duriannya Iya. dulu, baru mereka Jaket tampil. Gus Dur, gue nggak dapet ya jaket Gus Dur. Awal Nggak ada jaketnya ya. maksudnya melepaskan jaket organisasinya, Ya. baru dia menyatakan dirinya itu sebagai apa yang di luar dari Gus Durian. Ya. Kan? Betul. Apakah ini jadi salah satu apa ya, kayak semacam makanya kami nggak, rata-rata anak-anak Gus Durian pun tidak terjun ke politik. Apakah ini jadi ininya, acuannya? Iya. Oh gitu. Karena gini, kenapa kami harus melakukan itu? Karena kami ingin mengembalikan peranan Gus Dur, peran Gus Dur yang paling besar. Makanya guys, Gus Dur itu jadi ketika misalnya dibilang oh Gus Dur jadi pahlawan gitu ya. Itu bukan karena beliau jadi presiden. Tapi karena kerja-kerja sosialnya itu. Betul. Beliau sebagai penggerak sosial. Ya, betul. Gitu. Jadi kerja sosialnya itu jauh lebih besar daripada Jabatan. bagian dari presiden. Bagian presiden itu beliau tuh 100-nya gitu dari yang sudah dikerjakan. Dan Jadi- cuma 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. 3 tahun. Iya, dan jadi presiden pun enggak lama, Nggak lama. cuman 2,5 tahun karena modal dengkul. Dengkul itu pun dengkulnya Minais kalau kata Gus Dur. Kata saya loh. Kan kata saya, kata Gus Dur gitu. Jadi ya easy come easy go kalau kata dia. Tapi kerja itu selalu dilakukan. Jadi gini, jangan dibalik. Beliau tidak membuat perubahan karena jadi presiden. Beliau jadi presiden. Beliau jadi presiden karena buat perubahan. Itu yang penting ya menurut saya. Oke. Gitu. Menarik banget ya pembicaraan kita hari ini ya, cukup panjang. Tapi memang tidak ingin masuk terjun ke politik semua. Ini tadi pasan omongannya omongan politik loh. Benar, tapi kan Tapi nggak- bukan nggak- politik praktis. Iya, tidak politik praktis kan. Maksudnya nggak mau jadi wakil presiden beneran. Iya, saya agak sedikit mempertanyakan status saya sebagai anak presiden kalau Iya. tidak jadi wakil ya. Aku betul nggak sih? Anak presiden. Oh, betul. Apa aku Soalnya hanya ngaku-ngaku aja? kalau di ini ya, kalau kita runut ya, keluarganya emang satu-satunya yang nggak terjun ke politik loh. Praktis. Politik praktis. Kan maksudnya secara tarikan sejarah ya, dari anak presiden pertama tetap ada yang menerima tongkat estafet di kepolitikan. Yang presiden kedua juga ada. Presiden ketiga kemarin ikut ambil bagian di jadi calon gubernur Jawa Barat. Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Keempat nih nggak ada nih. Kids. Enggak, yang keempat soalnya diambil kendaraannya. Oh, Ah, Icon. nggak ada yang rutin kan, ada semua itu 5. Oke, jadi ikut. Ambisinya sudah besar. Tapi nggak ada partainya. Itu Nggak bercanda. waktu pilpres makanya saya tuh takut-takut Mbak Inaya khotbah. Karena saya pakai khotbah tuh harus mengucapkan amin. Wow. Iya. Itu adalah ini ya
apa namanya, takut dukungan. Iya, takut dipotong kan. Padahal kita direkam ya, itu ya khotbahnya ya. Waduh. Tapi nggak di-tweet gitu kan Pak Aminnya. Oke. Kalau buat anak muda terakhir, the last. Kalau buat anak muda kan hari ini kita udah jauh lebih muda ya. Lebih mudah Menjadi lebih mudah. Mendapatkan informasi, bahkan bagi sebagian orang menyatakan hari ini tuh justru banyak tsunami informasi yang nggak jelas. Nah, ditambah lagi peringkat Indonesia di global itu terus turun. Nah, kira-kira gerakan yang perlu dilakukan tuh seperti apa sih menurut Mbak Ina ya? Sama anak-anak muda ya. Sama buat anak-anak muda ini, karena kan anak muda zaman sekarang kan nggak bisa kayak anak muda zaman dulu yang pakai VOC ya. Itu tapu, kenapa harus pakai nyapu? Tapu kan kita. Jadi kalau anak sekarang kenapa harus pakai nyapu? Iya, tapi makanya butuh penjelasan lagi gitu lebih iya. lagi. Iya, memang itu ya, itu jadi PR besar ya. Iya. Tapi makanya penting buat teman-teman muda untuk membangun kesadaran. Karena saat ini malah apa ya? Kita tuh kayak jadi dari satu titik yang tadi itu yang Iya. orang banyak bilang POC, terus tiba-tiba ke titik lain yang gini. Dulu tuh waktu zaman Gus Dur jadi presiden, baru jadi presiden, dulu tuh ada joke bunyinya gini. Sebelum Gus Dur itu lagi mancing sama sama Perdana Menteri Malaysia. Terus mancing, terus Perdana Menteri Malaysia tuh dapat ikan terus, sementara sih Presiden Indonesia ini enggak. Terus dia marah, kok kamu dapat ikan terus, aku enggak. Terus kata Perdana Menteri Malaysia, ya iyalah, ikan di negara kamu nggak boleh mangap gitu, ya kan? Jadi nggak ada yang gigit kailnya gitu. Nah terus setelahnya, abis itu adalah gilirannya Gus Dur jadi presiden kan. Terus abis itu mereka mancing lagi nih gitu sama si presiden Malaysia, sama Perdana Menteri Malaysia. Ini Perdana Menteri Malaysia dapat ikan terus. Gus Dur nggak dapat ikan gitu. Terus abis itu dia kan kesel kan, kayak, lah ini ikan di negara aku udah mangap gitu, udah aku bolehin mangap, kenapa kamu tetap dapat ikan, aku enggak gitu. Terus kata Perdana Menteri Malaysia gini, iya soalnya ikan di negara kamu mangap semua, nggak ada yang mingkem, jadi begitu mangap tetap nggak gigit kailnya. Nah ini kita harus punya kesadaran in between gitu, kayak kapan mesti mangap, kapan mesti ningkem, kadang mesti diem, kapan mesti bergerak gitu. Tapi kan memang apa ya, itu semua tuh harus dilatih gitu. Jadi memang kita yang perlu meletakkan diri kita untuk mengasah diri kita untuk jangan maksudnya gini, mungkin banyak teman-teman hari ini berpikir bahwa kebebasan atau apapun yang kita milikin, kita bangun tidur, kita mau milih mau nonton apa, makan apa, kemana, sama siapa, itu just like that, itu datang begitu saja. No, it's not. Ada sebelumnya. Iya, dan ada itu ada perjuangannya ke situ. Ada momen dimana kita nggak bisa melakukan itu. Teman-teman, kalau yang kemarin pada nonton filmnya Iqbal ya, waktu Iqbal sama Mawar De Jong jadi di Bumi Manusia, teman-teman, ini kakak-kakaknya kalian itu gitu ya, untuk baca buku Bumi Manusia itu nggak boleh. Benar. Dulu dilarang, bisa ditangkap gitu. Nah, artinya kebebasan kalian itu nggak datang dengan tiba-tiba, itu tuh diperjuangkan. Dan artinya apa? Artinya dia bisa hilang kalau nggak dijaga. Jadi harus dijaga, demokrasinya harus dijaga. Kayak relationship, kita perlu paham, ini relationshipnya sehat nggak sih, kualitasnya oke nggak sih, atau toksik? Demokrasinya toksik nggak sih? Demokrasi beneran, atau kalau katanya Gus Dur, demokrasi seolah-olah demokrasi, tapi beneran demokrasi nggak? Kalau emang demokrasi, kenapa ada orang demo dia ditangkap? Kenapa ada orang dan ditangkapnya dibilang karena baca buku A, baca buku B, baca buku C? Saya kemarin nemenin framing jatuhnya ya malah ini. Ya, saya sama ibu kan, Ibu Sinta ketemu dengan Del Pedro dan teman-temannya yang di penjara. Terus kemudian ibu kan bersama teman-temannya di Gerakan Nurani Bangsa gitu ya. Terus
memberikan jaminan untuk penahanan, penangguhan penahanan gitu, yang ternyata sekarang ditolak. Padahal ada banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat Indonesia yang memberikan jaminan penangguhan, ternyata ditolak semua. Dan yang lucu adalah, yang ironis, itu ada salah satu yang ditangkap karena salah satu barang buktinya itu adalah bukunya Romo Magnis. Ya kan? Yang ngomongin apa sih? Aku lupa lagi judulnya. Ya, soal Marxism. Iya. Nah, yang menarik kata Ibu, sayang tadi kan Romo Magnis itu ada di Gerakan Nurani Bangsa. Terus kata Ibu gini, sayang tadi Romo Magnis ngajar nggak bisa ikut. Kan lucu kalau Romo Magnis datang terus nanti kita bilang aja, Pak Polisi, ini yang nulis bukunya, nggak mau silakan kalian ditangkap aja. Kan itu logikanya gitu kan? Iya kan? Kalau yang baca aja ditangkap, apalagi yang nulis. Padahal dia nggak baca bukunya. Padahal itu semua dugaan berarti kan jatuhnya. Padahal buku itu kan dia malah mengkritisi Ya. Marxisme. Cuman kan karena orang kan tadi ya Baca judul aja. karena kan framingnya karena rajin membaca jadi pintar, tidak membaca jadi gitu. jadi gitu. Jadi halo deh. Nah, jadi teman-teman, kita cek lagi deh, benar-benar nggak sih ini sehat apa enggak, demokrasinya sehat apa enggak, relationship-nya oke apa enggak. Kalau nggak oke, it's up to you guys gitu. Untuk bikin itu jadi oke, saya gimana? Caranya bersuara, caranya berdiri buat yang lain. Tapi sekarang suaranya banyak dibungkam. Iya, kita suara rame-rame, tapi saya tahu itu nakutin. Iyalah, hari ini resikonya ditangkap kok, Kita nakutin. kayak balik lagi ke zaman itu nggak sih? Zaman itu tebet banget. Oh, udah paling bantu. Iya. Kita kayak balik lagi ke zaman itu, semuanya terbatas, semuanya kayak dalam rangka ketakutan gitu ya. menakutkan. Iya. Dan kadang-kadang ya itu kan hegemoni kan begitu. Jadi dia tidak selalu bentuknya memang kekerasan ya, dalam artian apa ya? Harafiahnya benar-benar keras gitu ya. Nggak melulu bentuknya gitu ya guys. Tapi kayak misalnya sekali lagi, makanya aku ambil analoginya relationship lagi ya gitu. Misalnya kalau kayak ini, kayak orang yang cewek-cewek nih misalnya nih, ini paham banget. Aku pergi ya sama si Anu ke itu gitu. Oh ya pergi aja sendiri. Yakin kamu sendiri? Gendat lagi. Enggak, kamu mau ikut? Males banget. Tapi kamu pergi sendiri. Ya pergi aja. Aku sih nggak suka ya ngelarang-larang. Relate nggak? Relate banget. Iya kan? Itu kan tekanan. Tapi apakah dia melakukan kekerasan gitu? Maksud dalam arti harusnya dia selalu bisa bilang, loh kan aku nggak ngelarang. Aku sih nggak ngelarang. Iya. Nggak ngelarang. Tapi gua nggak enak pokoknya. Nah itu yang terjadi. Jangan, makanya kita perlu ngetes berkali-kali sehat apa enggak. Kita harus amplifikasi suara kita. Jadi bareng-bareng yuk, suaranya bareng-bareng kita kencengin. Teman-teman, ini sejarahnya mau diubah, sejarahnya mau di whitewash, banyak banget. Itu artinya tergantung teman-teman untuk terus menyuarakan supaya generasi-generasi selanjutnya paham apa yang terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Wah, nih panjang juga pembicaraan kita. Dan nakutin teman-teman. Aslinya. Ya, itu pembicaraan kita dengan Mbak Inaya Wahid ya. Semoga menginspirasi, seperti kalau tadi perumpamannya Mbak Inaya Wahid soal ikan-ikan yang dipancing Presiden Indonesia dan Perdana Menteri dalam berkomunikasi, itu harus ada yang bisa mendengar dan harus ada yang bisa menyampaikan. Kalau dua-duanya ngomong, jadinya berisik. Kalau dua-duanya mendengar, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang nyampein itu semua informasinya. Jadi yang penting kita harus tahu waktunya, kapan kita mendengar, kapan kita berbicara. Jadi nggak pasif, sehingga kehidupan kita selanjutnya itu ya jauh lebih baik gitu, karena kita saling mengisi gitu ya Pak Wil. Ada tambahan mungkin Pak? Ya, mengingatkan saja sih ke teman-teman, percakapan kita hari ini itu memang ngomongin tentang politik yang P-nya besar, yang itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus.
bahwa dalam kehidupan Tuhan Yesus juga memperjuangkan politik sebetulnya. Kalau teman-teman tahu kisah misalnya tentang orang Samaria yang menjadi kelas nomor sekian, tapi Tuhan Yesus bela karena mereka selalu ditindas, gitu ya, dipinggirkan. Ya itu yang juga harus kita lakukan hari ini. Ketika ya Tuhan Yesus juga melawan orang-orang Farisi yang juga menjilat para pemimpin-pemimpin politik yang menjajah saat itu, ya itulah yang harus kita lakukan juga hari ini. Jadi beriman sama Tuhan Yesus artinya teman-teman muda dan semuanya ya kita yang beriman, ya kita juga harus bergerak dalam isu sosial juga. Karena percuma kita memupuk diri dalam keimanan tapi tidak kita implementasikan, wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Jadi buat saya beribadah itu bukan cuma di ruang ibadah, di gereja, tapi beribadah juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga iya, dalam media sosial juga teman-teman bisa beribadah. Kemarin ya saya sih termasuk yang seneng aja nge-share di IG itu kemarin soal Hari Pahlawan yang tercederai gitu ya. Ya teman-teman punya medsos, pakai medsosnya untuk bersuara, beribadah di sana, menyuarakan apa yang benar gitu ya. Dan satu lagi, kekuatan kita itu ya cuma satu, kita bersuara rame-rame. Karena kalau kita nggak bisa bersuara rame-rame, kita nggak akan bisa menikmati lagi hidup yang saat ini kita jalanin, yang sudah bebas dalam tanda kutip saat ini ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti obrolan kita, cukup panjang. Terima kasih Mbak Inaya. Terima kasih Mbak Inaya. Jangan lupa subscribe, like. Ini udah kayak benar-benar YouTuber pada umumnya ya. Supaya kita tetap bisa berkembang, kita bisa menghasilkan konten-konten yang lebih baik lagi. Jangan lupa pertanyaannya, nanti kita akan diskusikan untuk kita jadikan sebuah konten. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.